Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sulfina, sutradara perfilman dari Tangisan Anak Surya. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal yang sudah saya kirim melalui email Bapak ya Pak. Oke, bisa dilihat dan saya di sini akan menjelaskan tentang perfilman saya. Oke, lanjut ya Pak, ke profil perfilman. Oke, profil perfilman. Dalam perfilman berjudul Tangisan Anak Surya ini menggambarkan sebagaimana derita-derita anak Surya di Palestina. Begitu kejamnya Zionis Israel terhadap orang-orang Suriah di Gaza yang menderita setiap harinya perperangan terus-menerus terjadi tanpa henti. Rakyat Gaza yang terus-menerus mempertahankan Masjid Al-Aqsa pun tidak pernah menyerah untuk terus berjuang merebut Al-Aqsa hingga banyak memakan korban setiap harinya. Oleh karena itu, dengan adanya perfilman ini, kita sebagai manusia dan sebagai rakyat di Indonesia yang mayoritas Islam dapat merasakan derita Gaza yang mewakili seluruh umat Islam dalam perjuangan tersebut. Namun untuk peduli tidak harus menjadi muslim, cukup menjadi manusia. Oke, itu adalah profil perfilman kami, Pak. Oke, lanjut ke latar belakang masalah. Dunia film di Indonesia sekarang ini banyak sekali mengalami kemajuan dan perkembangan dengan adanya banyak film-film baru yang hampir setiap bulan sekali ditayangkan di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Hal tersebut didukung dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini dapat memudahkan manusia untuk mencurahkan hasil karya mereka dalam dunia hiburan sekarang ini. Perkembangan dunia hiburan perfilman sekarang ini merupakan salah satu dampak utama meningkatnya kebutuhan manusia akan dunia hiburan sekarang ini dengan melalui sebuah media elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya stasiun-stasiun televisi yang menayangkan berbagai macam film yang diproduksi oleh berbagai rumah produksi yang sudah mulai menjamur di Indonesia. Perkembangan film independen di Indonesia disebut sebagai film pendek. Film pendek merupakan film yang durasinya pendek, tetapi dengan kependekan waktu tersebut, para pembuat film mestinya lebih selektif untuk mengungkapkan materi yang ditampilkan. Dengan demikian, setiap sub akan memiliki makna yang cukup besar untuk menafsirkan oleh penontonnya. Ketika membuat film terjebak ingin mengungkapkan cerita saja, film pendek seperti ini akan menjadi film panjang yang dipendekkan karena hanya terikat oleh waktu yang pendek. Menurut sejarah pergerakan film pendek di Indonesia diisi dengan penggalangan-penggalangan peristiwa. Berbagai peristiwa itu menandai suatu usaha yang sekaligus memberi perlawanan terhadap situasi perkembangan film di Indonesia. Oke, oleh karena itu, penulis mengambil tema tangisan anak Suriah karena mempunyai makna kepedulian kita terhadap rakyat Suriah. Untuk mendukung kesuksesan produksi film pendek ini, melalui desain komunikasi visual adalah media yang dipakai untuk melakukan promosi. Promosi yang dipakai untuk melalui media ini adalah poster, film, pamflet, stiker, standing banner, kaos, dan lain-lain. Melalui film, kita melakukan komunikasi secara audio visual. Dengan adanya desain pada media promosi juga akan mendukung kesuksesan sebuah produksi film. Oke, lanjut ke perumusan masalah. Bagaimana menghasilkan sebuah film independen yang mampu menyampaikan pesan dan diterima oleh masyarakat. Kedua, bagaimana memilih media promosi pendukung yang tepat guna memperoleh tanggapan yang positif dari target audiens. Tujuan perancangan. Lanjut ke tujuan perancangan. Poin pertama, produksi sebuah film independen dengan penerapan aspek sinematografi sehingga mampu menyampaikan pesan dan dapat diterima oleh masyarakat. Poin kedua, menciptakan media promosi pendukung yang tepat guna meningkatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Oke, di sini kita ada sasaran pasar atau target pelanggan ya, Pak. Oke, tentunya jenis kelamin adalah perempuan dan laki-laki. Umur di sini kita menentukan umur 17 tahun ke atas karena menurut kami 17 tahun ke bawah kurang efektif untuk menonton film ini yang dimana isinya banyak-banyak perperangan terhadap rakyat Suriah dan rakyat Gaza, Pak. Oke, lanjut ke aspek modal dan waktu pengerjaan ya, Pak. Oke, di sini praproduksi per 30 hari kerja. Kita menghabiskan total 120 juta. Bisa dilihat sendiri listnya untuk ATK fotokopi, konsumsi, dan yang lainnya ya Pak.
Oke, lanjut ke produksi 45 hari. Di sini kami 45 hari menghabiskan waktu di Makassar 25 hari dan di Jakarta 20 hari, Pak. Oke, dengan total 1 miliar lebih. Bisa dilihat. Oke. Di sini juga ada honor untuk manajemen 3 bulan kerja, ada honor pemain, honor kru produksi. Bisa dilihat ya Pak listnya untuk mempersingkat waktu. Oke, ada pasca produksi 30 hari kerja, rekapitulasi, dan promosi. Nah, di sini kita akan membahas tentang target profit. Nah, semuanya itu menghabiskan sekitar 6.553.950.000 rupiah ya, Pak. Oke, lanjut ke target profit. Target profit di sini kita membagi hmm, untuk targetnya kita membagi 6 untuk 6 ya Pak, untuk 6 target. Di sini ada biaya produksi dan promosi penjualan tiket bioskop Indonesia. Di sini semuanya sudah kami totalkan sekitar target profitnya 14 miliar lebih. Di sini sudah ada listnya Pak. Oke, lanjut ke profit sharing. Nah, di sini akan saya bahas tentang profit sharing yang akan kita bagi untuk 3 sponsor atau investor pelaksanaan land producer dari hasil 14 miliar tersebut. Nah, investor atau eksekutif producer mendapatkan keuntungan 60% dari 14 miliar tersebut, Pak. Jadi totalnya sekitar 8 miliaran ya, Pak. Oke, untuk pelaksanaan produksi mendapatkan 30% dan totalnya sekitar 4 miliar. Dan di sini ada line producer. Keuntungan yang didapat 10% dan totalnya 1 miliar lebih. Dan semua sudah ditotal dari 14 miliar tersebut. Oke, itu adalah profit sharing kita, Pak. Oke, lanjut ke keunggulan produk ya, Pak. Keunggulan film yang kami buat yaitu film ini memberi nasihat kepada manusia tentang pentingnya perdamaian. Film ini diangkat dari kisah nyata negeri Suriah di Palestina. Film ini masukkan efek sedih dengan adanya ilustrasi musik yang melo dan selaras dengan adegan yang terjadi. Durasi yang tidak terlalu panjang dengan beberapa subjudul membuat konsumen tidak akan bosan. Film ini juga menyajikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para penduduk Suriah. Penyajiannya juga berbeda dengan film-film lain, yakni terdapat 7 tema yang dikemas dalam satu film. Oke, lanjut ke alat dan bahan ya, Pak. Nah, di sini kami sudah melis semuanya alat dan bahan yang akan digunakan. Ada kamera video, tripod, shielders, lampu flash, dan yang lainnya. Bisa dilihat sendiri, Pak, flash listnya. Oke, Pak, kita lanjut ke breakdown ya, Pak. Oke, kita mengambil waktu Jumat 16 April 2021. Judul Tangisan Anak Suriah, on location 14.45, sutradara saya sendiri Sulvina, wordnya 15.00, wordnya 19.30. Oke, lanjut ke proses produksi. Suatu produksi film yang melibatkan banyak orang, biaya yang besar, dan banyak peralatan, maka perlu pengorganisasian yang rapi dan perlu suatu tahapan produksi yang jelas. Tahapan produksi terdiri dari 3 bagian yang lazim di industri film dikenal dengan istilah SOP. Oke, kita lanjut ke poin. Di sini ada poin-poin praproduksi, penemuan ide, perencanaan, persiapan, produksi, pasca, editing, caption. Bisa dilihat sendiri ya Pak di proposal tersebut. Kita udah meletakkan semuanya. Oke, ada pertanyaan Pak? Oke Pak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari proposal saya ini. Apakah Bapak tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Oke, baik Pak, terima kasih. Senang kerjasama dengan Anda.